Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Padati. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa mengenai alih kode dan juga campur kode. Yang pertama itu ada alih kode. Ada berbagai pengertian mengenai alih kode menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Wijana. Menurut Wijana tahun 2010 halaman 178 mengemukakan bahwa alih kode adalah peristiwa peralihan dari satu kode ke kode lain. Alih kode ini dapat berupa alih tujuh kode gaya, ragam, maupun variasi bahasa lainnya. Yang kedua itu menurut Suwito tahun 1996 halaman 80. Ia mengemukakan bahwa alih kode adalah peristiwa peralihan dari kode yang satu ke kode yang lain dalam pemakaian bahasa. Namun, karena di dalam suatu kode terdapat beberapa kemungkinan variasi bahasa atau variasi regional, kelas sosial, ragam, gaya, maupun register, maka peristiwa alih kode mungkin berwujud alih varian, alih ragam, alih gaya, atau alih register. Peralihan demikian dapat diamati lewat tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat, maupun tata wacana. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya alih kode. Menurut Fisman dalam Cair dan Agustina tahun 2004 halaman 15 mengemukakan bahwa secara umum penyebab alih kode ialah yang pertama, pembicara. Seorang pembicara seringkali menggunakan alih kode untuk mendapatkan keuntungan dari tindakannya. Yang kedua, lawan pembicara. Lawan bicara dapat menyebabkan terjadinya alih kode, misalnya karena penutur ingin mengimbangi kemampuan berbahasa si lawan tutur. Yang ketiga, kehadiran orang ketiga yang tidak berlatar belakang bahasa yang sama. Yang keempat, ada perubahan situasi bicara. Dan yang terakhir ada berubahnya topik pembicaraan. Selanjutnya ada contoh peristiwa alih kode. فين هذا اللي بيقول لي الحلو فين؟ قلت لك ليدر مدري ايش. اذا نبغى توباكو ماسك. اشوف اجل شوف هذا اذا يجي لايف. Ewa live. Halo, ini ponakan saya, ini kakak saya. Tahu dia. Gimana parfum? Gimana kalau pakai parfum? Dadah. Saya live. Dadah. Saya dadah ke sana. Hei. Ke sana. Tuh. Dadah. Dadah kok dek? Kamu yang adek. Dadah. Dek. Video tersebut termasuk peristiwa alih kode yang dimana awalnya Hussein menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan orang, kemudian ketika kakaknya datang, ia beralih secara total menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya ada campur kode. Campur kode adalah peristiwa yang sering terjadi dalam masyarakat multilingual. Campur kode adalah tindakan memilih salah satu kode daripada kode lainnya atau fenomena mencampur dua kode secara bersama-samaan dalam tuturan untuk menghasilkan sebuah ragam bahasa. Menurut Subaktio dalam Suwandi tahun 2008 halaman 87, ia berpendapat bahwa campur kode itu terjadi apabila seorang penutur menggunakan suatu bahasa secara dominan mendukung suatu tuturan disisipi dengan unsur bahasa lain. Selanjutnya ada macam-macam campur kode. Menurut Azhar dan kawan-kawan pada tahun 2011 halaman 17, campur kode itu menjadi dua. Yang pertama, campur kode ke dalam, yaitu campur kode yang bersumber dari bahasa asli dengan segala variasinya. Misalnya berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa, kemudian dicampur dengan bahasa daerah. Yang kedua, yaitu campur kode yang berasal dari bahasa asing.
Misalnya, berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing. Selanjutnya ada contoh peristiwa campur kode. Sok. Ngomong naon ayeuna. Aku bahasa Madura, kamu bahasa Sunda. Gak bisa bahasa Madura. Ya udah, kamu juga gak bisa bahasa Arab, aku gak bisa paham bahasa Sunda. Ya udah, sok. Oh, ini artinya ada. Itu tolong apa Bingko? Tengah arti ngomong naon jang sok rada direngsekeun heula kata-katana. Ong kue Madura jeung Jawa sarua teu sih? Madura jeung Jawa sarua teu sih? Itu sarua. Bedanya Beda. dieu nanda. Video tersebut termasuk peristiwa campur kode yang dimana Husain menggunakan bahasa Madura, sedangkan lawan bicaranya itu Alwi menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Sunda dalam percakapan mereka. Kesimpulan dari materi ini adalah singkatnya alih kode adalah peralihan bahasa secara keseluruhan karena perubahan situasi, sedangkan campur kode adalah penyisipan unsur bahasa lain ke dalam tuturan dominan tanpa perubahan situasi. Keduanya merefleksikan dinamika penggunaan bahasa dalam masyarakat multilingual dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosiologis dan psikologis penutur. Fenomena ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptasi bahasa dalam interaksi sosial. Namun, perlu diperhatikan konteks penggunaannya agar komunikasi tetap efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.